Waktu itu ada isu tentang penghapusan sekolah gratis di Surabaya karena pendidikan SMA dan SMK mau diserahkan ke provinsi. Ngirimkan surat curhat kepada Presiden Jokowi. Gitu. Targetnya 1 minggu kita nulis surat. Jadi nulis surat tulis tangan itu, bukan pakai tulis tangan. Iya, bukan pakai petisi online itu, tapi pakai tulis tangan. Akhirnya terkumpul, kita targetkan seminggu 10.000 surat. Ternyata yang terkumpul 33.130 surat. Anak-anak muda sedang diketengahkan ke panggung politik gitu. Artinya isu paling tidak diksi muda itu sedang banyak dibicarakan. Nah, kita mau mengisi gitu ya, panggung hegemoni yang begitu luar biasa itu dengan substansi gagasan yang oke, yang memang pro anak muda, atau sekedar kita mau menjadi aksesoris politik. Nah, pilihannya di tangan anak-anak mudanya. Halo Tribuners, kembali lagi dalam podcast Mata Lokal Memilih bersama saya Cindy. Dan kali ini saya tidak sendirian, ada kedatangan satu tamu spesial yang menyempatkan untuk hadir dalam studio kami di Tribun Jatim Network. Selamat datang Mas Aryo Seno Baskoro. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah menempatkan waktunya yang sungguh sangat luar biasa sibuk sepertinya Mas. Enggak lah, kita mahasiswa ya. Oke teman-teman, jadi Mas Seno ini adalah caleg PDIP Dapil 3 untuk DPRD Kota Surabaya. Tapi bukan cuma itu saja, kesibukannya yaitu Mas Seno ini masih menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Negeri Airlangga atau UNER. Ya. Betul ya Mas ya? Betul. Semester berapa Mas Seno? Sekarang saya di semester 6. Semester 6. Insya Allah kalau lulus bentar lagi 7. Oh ya, kok kalau lulus? Iya. Tinggal akhir-akhir lah. Iya. Baik Mas Seno, ini tuh luar biasa sekali Tribuners, maksudnya Mas Seno masih berusia 21 tahun, benar ya Mas? Betul. Tahun ini 21 tahun. Tahun ini 22, pertengahan tahun nanti. Pertengahan tahun 22. 11-12 saya. Ya, 11-12. 11-12. Jadi itu masuknya itu generasi Gen Z ya Mas ya? Masuknya Gen Z. Tapi sudah apa berkecimpung cukup lama gitu loh di dunia politik ya. Jadi Mas Seno di usianya ini kan memang masih sangat muda ya? Iya. Tapi Mas Seno sudah tertarik untuk mencalonkan diri sebagai caleg gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Mas Seno, sebenarnya ini apa sih yang mendasari Mas Seno untuk yang bikin Mas Seno paling tertarik untuk terjun di dunia politik ini? Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa saya masuk politik, ya jawabannya adalah ini adalah sebuah kecelakaan sejarah terindah di hidup saya. Karena saya ngawalinya dari lama banget. Jadi pertama kali saya mulai itu nggak langsung di politik praktis. Awalnya juga politik itu saya maknai sebagai sesuatu yang berarti saya mengupayakan kebaikan untuk lingkungan sekitar saya. Itu waktu SMP tuh. Jadi saya waktu dari itu, SMP kelas 3 lah itu waktu moment of truth pertamanya itu. Waktu itu ada isu tentang penghapusan sekolah gratis di Surabaya karena pendidikan SMA dan SMK mau diserahkan ke provinsi. Dan APBD-nya waktu itu nggak cukup itu untuk membiayai sekolah gratis di Surabaya. Padahal sebelumnya gratis gitu dikelola oleh Pemkot. Nah, saya merasa resah. Kemudian dari jaringan saya di Konselor Sebaya, teman-teman ketua OSIS, teman-teman koordinator kayak gitu-gitu, kita ajakin nih untuk gimana nih, resah nggak teman-teman nih ada kasus seperti ini, isu seperti ini. Ya resah-resah Mas. Oke ya, ayo kita bergerak sama-sama. Dari situ teman-teman gerak. Kita buatlah namanya Wadah Aliansi Pelajar Surabaya. Saya disuruh jadi ketuanya waktu itu sama teman-teman gitu. Itu dasarnya dari situ ya Mas ya? Gerakannya kita bikin gerakan waktu itu ngirimkan surat curhat kepada Presiden Jokowi. Gitu. Targetnya 1 minggu kita nulis surat. Jadi nulis surat tulis tangan itu, bukan pakai tulis tangan. Iya, bukan pakai petisi online itu, tapi pakai tulis tangan. Akhirnya terkumpul, kita targetkan seminggu 10.000 surat. Ternyata yang terkumpul 33.130 surat dari pelajar se-Surabaya. Nah, dari situ saya menangkap satu pesan itu, satu saripati gagasannya itu adalah
kalau kita ingin terlibat dalam suatu kebijakan, kita ingin kemudian suara kita didengar, ya kita harus bergerak dong gitu. Kita harus anak-anak muda ini harus menghimpun kekuatannya dong, harus beraliansi, harus berorganisasi agar kemudian dia punya bargaining power melakukan sesuatu. Kalau kemudian dia ingin mengawal atau ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya sama anak muda. Dari situ saya ngelakuin macam-macam terus gitu. Terus macam-macam sampai kemudian lulus SMA saya masuk ke partai politik. Jadi panjang sekali ceritanya sebelum saya memutuskan masuk ke parpol. Dan itu di usia yang begitu muda loh Mas itu Mas. Iya. Unik banget loh, maksudnya kayaknya saya baru tahu ini loh. Dari case-nya Mas Eno doang loh yang saya tahu itu. Wow, dan kalau sebenarnya yang di poinnya adalah memang harus ada actionnya dulu ya. Dan itu yang dilakukan sama Mas Eno sejak SMP. Sejak SMP, ya. Oke, Mas Eno, terus kemudian itu yang mendasari Mas Eno ya untuk tertarik di dunia politik. Betul. Tapi saya sebenarnya terinspirasi Mbak. Artinya itu bukan cuma saya sendiri yang melakukan itu. Saya itu dulu kenapa kok nekat gitu ya melakukan itu, karena saat saya baca sejarah kayak namanya para founding father kita, Bung Karno, terus Bung Hatta, Syahrir Tan Malaka, semuanya lah. Mereka itu berpolitik di usia sangat muda, di usia belasan tahun. 16 tahun Bung Karno itu sudah nulis, sudah pidato. Umur 20 sekian tahun bikin partai politik. Artinya apa? Saya waktu itu mikir, loh, para bapak bangsa kita ini di tengah jajahan Belanda, di tengah tekanan Jepang, berani kok ini bikin gerakan-gerakan politik gitu ya. Meskipun bukan politik praktis, tapi mereka melakukan sesuatu, they do something. Saya merasa waktu saya masih SMP itu, kenapa saya enggak bisa gitu. Kenapa teman-teman saya enggak bisa? Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan itu. Jadi bukan saya saja sebenarnya, di sejarah itu saya yakin banyak teman-teman muda di usianya, di masanya itu yang melakukan itu. Dan ya it works out fine lah, itu bisa kemudian menjadi sesuatu gitu. Iya. Kemudian Mas Eno itu kan kalau misalnya ngomongin anak SMP, tanda kutip pada umumnya ya Mas ya, itu mereka selain belajar, bermain dan lain-lain gitu loh. Mungkin aku rasa sangat sedikit sekali mungkin ya yang memiliki pemikiran kayak Mas Eno. Terus kalau seperti itu dari pengalamannya Mas Eno, itu dari pihak keluarga ataupun orang tua itu seperti apa Mas? Ya pasti banyak ketar-ketirnya lah, deg-degannya pasti lah. Saya apalagi keluarga saya kan enggak ada yang politisi, enggak ada yang pejabat, enggak ada yang di pemerintahan, enggak ada. Jadi ayah saya karyawan swasta, ibu saya dulu psikolog, jadi enggak ada yang di politik gitu. Jadi ya pasti waktu saya melakukan ini ya pasti aneh-aneh ini kan. Lapo tole gitu. Tapi saat saya punya saya bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Saya bersyukur orang tua saya itu demokratis lah dalam hal ini gitu. Jadi memahami, asalkan saya memberikan satu penjelasan logis kenapa saya harus melakukan ini. Resikonya saya sudah ceritakan. Jadi bahkan sebelum saya ngapa-ngapain itu saya ceritakan resikonya. Resikonya ABCDE. Kemungkinan terburuknya seperti ini gitu ya. Kemungkinan worst case scenario-nya itu kayak gini gitu. Dan mitigasi saya gimana, saya ceritakan lengkap ini situasinya gini. Nah, karena saya komunikasi seperti itu intens, maka pada saat ini saya berjuang melakukan apa, saya bikin ABCDE, itu orang tua saya tetap terlibat dalam komunikasi itu di rumah. Gitu. Jadi saya rasa pada saat saya melakukan action, ya orang tua saya, bapak ibu saya sudah memahami, oh iya ini karena alasannya begini begitu. Ya saya rasa hanya masalah komunikasi dan itu bisa dilakukan di setiap keluarga saya yakin. Iya dan akhirnya mendapat full support ya Mas ya? Ya paling tidak full supportnya kan didoakan, diberi restu. Iya betul sekali. Dan itu yang paling penting. Iya paling penting dan kemudian di ini kalau kita pulangnya agak malam ya akhirnya ditungguin kan. Oh iya benar. Gak dikunci itu rumah. Gak dikunci. Itu terjadi kayaknya pada semua ya. Iya. Oke, Mas Eno, kemudian nih Mas Eno adalah generasi Gen Z ya Mas ya? Iya. Kalau menurut Mas Eno sendiri itu seperti apa sih gambaran politik secara general nih saat ini? Ya politik kita saat ini kan Mbak Cindy tadi cerita, Gen Z anak-anak muda itu lagi jadi bahasan seksi di tahun politik apalagi. Betul. Tidak hanya sekarang, saya rasa di 2019 kita juga sudah mengalami itu. Istilah milenial itu sangat seksi. Betul. Tahun ini istilah Gen Z sangat seksi, betul. Meskipun milenial juga masih seksi. Nah, tapi ini kan ada ya perbedaan platform lah. Kalau misalnya
2019 itu pemilu Instagram gitu. 2024 ini pemilu TikTok kan gitu. Betul. Jadi ada perubahan platform itu. Tapi istilah apa ya, spirit kemudaan itu masih jadi satu komoditas yang seksi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memandangnya dari beberapa sisi. Sisi pertama adalah ini adalah sebuah momentum. Anak-anak muda sedang diketengahkan ke panggung politik gitu. Artinya isu paling tidak diksi muda itu sedang banyak dibicarakan. Nah, kita mau mengisi gitu ya, panggung hegemoni yang begitu luar biasa itu dengan substansi gagasan yang oke, yang memang pro anak muda, atau sekedar kita mau menjadi aksesoris politik. Nah, pilihannya itu di tangan anak-anak mudanya sebenarnya. Karena secara kuantitas kita memang gede, bonus demografis puncaknya itu sangat dekat dari sekarang. Kemudian bicara tentang 2045, semangat 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang diisi anak-anak muda, ini kita lagi pada momentum itu. Nah, kalau kita kemudian hanya mau jadi aksesoris politik, sekedar ditampilkan karena apa namanya, mewakili anak-anak muda, itu boleh saja. Tapi kan apa hanya ingin seperti itu? Maka sekarang saya rasa politik kita saat ini memang sangat mengandalkan bagaimana anak-anak mudanya mau mengisinya dengan gagasan, aksi nyata, karya-karya, dan kolaborasi karya. Saya rasa itu sekarang. Iya, bolanya di kita. Betul. Ya. Ini memang apa ya, tahunnya anak muda memang sebenarnya. Ya. Aduh, jadi berasa tua ya ngomong begitu. Loh, Mbak Cindy kan masih muda juga. Iya, semoga terlihat seperti itu. Oke, nah Mas Eno ini kan juga sebelumnya ini sebenarnya banyak sekali yang apa ya, menarik banget gitu loh Mas Eno. Iya. Mas Eno itu sudah pernah terlibat dalam pemilihan Pilwali Surabaya dan menjadi juru bicara dari Pak Eri Cahyadi. Iya. Pernah pula ikut sekolah kaderisasi PDIP dan ternyata sekelas dengan Mbak Pinka Ibu Puan. Iya. Betul ya Mas ya. Nah, nama Mas Eno pun juga beberapa kali disebut oleh sejumlah tokoh politik. Dari semua pengalaman Mas Eno itu, dari tadi kan ngomongin tentang apa ya, politik secara general ya. Iya. Nah, ini kalau mengerucut di Surabaya sendiri Mas Eno, itu menurut Mas Eno sendiri seperti apa gambaran umumnya ketertarikan anak muda Surabaya terutamanya? Ya, anak-anak muda Surabaya banyak yang tertarik dengan politik. Saya melihat di banyak partai ada banyak teman-teman muda yang ada di situ dan memberikan gagasan dan warna dengan caranya masing-masing. Jadi secara umum sebenarnya awareness terkait melek politik itu Surabaya masih cukup tinggi. Ya, ini pasti berkorelasi dengan situasi kultural Surabaya yang adalah kota metropolitan, kota besar, dan kemudian pemilih rasionalnya kan banyak. Gitu. Saat bicara pemilih rasional, maka ya mau tidak mau pasti mereka menyadari bahwa politik itu penting dan impactful pada kehidupannya. Oleh karena itu, kalau Surabaya begitu saya nggak terlalu heran gitu. Banyak teman-teman yang nggak terlalu antipati. Meskipun angka apatisme politik itu saya yakin cukup tinggi juga. Banyak teman-teman muda yang lain mungkin masih alergi dengan politik. Right, Cuman kalau misalkan ini menurut saya pribadi tidak melalui riset apa-apa ya, disclaimer. Tapi kalau misalkan saya lihat di media sosial, misalkan di Twitter terutama, itu tuh memang sudah banyak sekali generasi Gen Z ya yang udah mulai apa ya, paling nggak ikut berkomentar aja. Itu kan mereka paham gitu lah sebenarnya. Iya. Artinya kritisisme itu sudah terbangun. Betul, iya. Ada awareness yang sudah terbentuk. Tetapi kritisisme dan awareness ini kan kemudian harus ditindaklanjuti. Kita tidak bisa hanya sekedar komen, hanya sekedar tahu. Tapi kalau bisa ya kita involve lah gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Karena saat kita bicara doing something itu sesuatu yang sangat sulit dibandingkan kita hanya komen-komen aja. Nah, kayaknya sebenarnya startnya itu Mas. Iya. Ya kan ketika kita mungkin mereka kan juga kayak ingin memulai sesuatu, tapi how do we start that gitu? Iya, nggak harus susah gitu. Semuanya kan bisa dilakukan dari sekitar kita. Ya. Dari yang kecil dulu gitu ya Mas ya. Saya waktu SMP dulu juga siapa saya gitu, siapa seorang Seno gitu kan, anak SMP lagi gitu, masih ngerti apa sih tentang ini. Tapi kan saya hanya dengar dari curhat teman-teman sekitar saya, teman sebangku saya, teman ini. Oh, nanti kalau bayar SPP itu piye, bayar utangnya apa ning omah gitu. Oh, nanti gimana uang jajan segala macam. Ya kan dari hal kecil-kecil simpel-simpel gitu. Iya, itu bisa jadi sesuatu. Di luar negeri pun sama seperti itu. Greta Thunberg itu kan keren juga bicara tentang climate change misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita rasain kok
itu. Dan pada saat kita resah, benar-benar resah, maka pemikiran untuk doing something, apa yang kemudian kondisi yang tidak ideal ini kita ubah menjadi ideal. Nah ini pasti kepikiran gitu. Tapi awalnya harus resah dulu nih. Kalau kita nggak resah, kita hanya sekedar marah-marah aja, ya kan? Di medsos kita marah-marahin A, marah-marahin B, nggak ngapa-ngapain ya repot juga. Maka ya tidak ada yang berubah gitu. Nggak ada yang berubah. Ya mungkin hanya mengandalkan orang lain untuk melakukan perubahan itu. Tapi orang lain itu kan belum tentu anak muda gitu, dan seleranya belum tentu sama dengan anak muda. Maka aku rasa ya yang paling baik adalah kita sendiri yang menginisiasi itu. Salah nggak apa-apa, namanya masih muda. Iya benar. Iya toh, saya salah bolak-balik juga, artinya kepentok di sini, nabrak di sini, nabrak di situ. Tapi nggak berhenti itu dia nggak juga. Berhenti. Dihujat juga banyak juga. Ada yang bilang apalah Seno ini begini, Seno itu begitu. Seno ini anaknya siapa sih sebenarnya gitu. Ada yang bilang Seno itu pencitraan piye. Nah, kita kalau di politik gagasan itu dan politik praktis ya kemudian. Saya belajar satu ilmu penting. Udah pokoknya jalan terus aja lah. Gitu. Kita harus sama-sama punya fighting spirit gitu. Kita punya keyakinan kalau apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Ya kita jalan terus aja, yang penting kita yakin gitu. Nanti pasti sampai pada tujuannya. Gitu. Betul. Mas Seno, Mas Seno pernah nggak ngalamin ageism? Atau mungkin kalau semoga nggak pernah, tapi kalau misalkan ada nih yang berkomentar based on ageism gitu, gimana kalau menurut Mas Seno? Ya saya ketawa aja. Ya saya seneng malahan. Artinya kalau orang menganggap usia muda saya ini adalah halangan di dalam politik, ya bagi saya sebaliknya gitu. Saat saya muda, kemudian saya masih punya banyak halaman-halaman politik di depan gitu ya, lembaran-lembaran perjalanan saya. Kemudian saya juga karena saya muda, saya tidak ada beban sejarah. Saya ngapain dulu ini, enggak, saya masih benar-benar saya Seno sebagai seorang mahasiswa, dan kapanpun saya diajak bicara oleh teman-teman saya bisa bicara dengan los gitu, los karewel beneran gitu loh. Kan gitu. Nah kalau orang-orang menganggap saya enggak mampu, malah saya senang, karena dengan begitu kan orang akhirnya tidak menganggap saya sebagai lawan yang sepadan. Dengan begitu saya bisa bereksplorasi, saya bisa mengupgrade kemampuan, saya bisa menunjukkan aktualisasi diri saya dengan bebas tanpa saya kebebanan apapun. Dari situ saya malah nothing tulus di politik. Dan politik itu bukan sekedar coblos mencoblos. Saya paling nggak sepakat dengan gambaran bahwa politik itu hanya sekedar bilik suara itu 5 tahun sekali. Every day, setiap hari kita ngapain, kita ketemu orang, kita memperjuangkan apa, kita berpihak pada siapa, itu politik. Gitu. Dan itu terjadi setiap hari. Ada tidak ada pemilu, kita akan dituntut untuk berpihak pada siapa, kita dituntut untuk resah terhadap sesuatu, kita dituntut untuk ikut terlibat menjadi solusi dari sesuatu. Dan itu semua politik. Maka menjabat atau tidak, terpilih atau tidak, bagi saya hanya konsekuensi, bukan orientasi. Gitu. Wow, iya benar. Tapi padahal kalau mungkin bisa bedakan, sebenarnya itu malah menjadi benefit tersendiri. Iya kan ya Mas. Cuman memang nggak dipungkiri juga, mungkin ada juga seperti Mas Seno tadi bilang, ada beberapa omongan-omongan yang tidak begitu baik. Gitu. Dan itu biasa. Buat politisi itu orang harus dibully, harus biasa dicaci maki gitu. Itu malah jadi vitamin. Kalau kita cuma dipuji-puji doang gitu, wah nggak bagus ini, nggak enak ini. Demokrasi kita memang harus seperti itu. Artinya kalau politisi itu sudah tahan dibully, sudah tahan dicaci maki, ya dia akan fokus gitu. Apa sih yang ingin dia lakukan gitu. Nah, resiko lah gitu digituin itu. Tapi jadi vitamin untuk kita untuk terus berbenah. Kurasa itu. Iya, wow. Jadi vitamin ya malah. Vitamin. Suplemennya itu dibully begitu. Oke, aku tadi tuh Mas salah fokus Mas, ini tadi lihat Mas Seno itu. Apa itu? Ini Mas coba begini. Oh ini. Nah iya. Ini tuh coba itu sekarang menjadi trademarknya Mas Seno gitu loh. Iya. Dari sarung tangan sih, tapi siji Mas. Siji. Cuma satu. Iya. Itu gimana Mas? Awal mula tuh yang apa ya? Dari awalnya. Ini
ini banyak yang tanya juga. Saya kadang kalau ngomong, iya aku ndelikno tato. Tapi enggak lah. Ini jadi ini ceritanya waktu itu, waktu masa Covid itu di Surabaya, saya bikin sebuah relawan, namanya Relawan Surabaya Memanggil, yang ikut menjadi support system untuk Pemkot Surabaya. Karena aparatus Pemkot itu waktu itu banyak yang kena Covid. Oh gitu. iya Jadi iya kan iya. penanganan Covid-nya jadi nggak maksimal di puskesmas, di supir ambulan, waktu bikin vaksin massal, di asrama haji dan seterusnya. Kita menghimpun relawan-relawan, anak-anak muda, volunteer untuk membantu Pemkot, ya nyupiri ambulan dan macam-macam lah banyak ceritanya. Nah saya waktu itu jadi koordinatornya. Nah karena saya waktu Covid itu ya saya minta restu ke orang tua kan, ini yang lainnya di rumah. Benar, gitu, ya. Saya harus keluar. Susah nggak Mas? Tapi kayaknya kalau orang tua Mas Seno tahu Mas Seno seperti apa? Oh tapi itu komunikasinya kalau nggak salah 3 malam sendiri tuh. 3 malam. Oh iya sih memang. Iya. Iya kan waktu itu bener. Kan taruhannya nyawa. Krusial sekali soalnya waktu itu. Iya iya iya. Saya pulang ke rumah kan setiap hari. Betul. Padahal saya habis dari rumah sakit lapangan tembak, habis dari asrama haji, itu kan banyak virus di mana-mana. Tapi saya urgensinya adalah kita ingin balas dendam ini ke Covid nih gitu. Masa kita diem-diem aja ini. Covid ini kan 100 tahun sekali pandemi sekelas ini gitu. Kita pada saat hidup di masa itu banyak orang butuh, ya we have to do something gitu. Kalau hanya dari rumah waktu itu saya nggak merasa afdol, itu masa masih muda, kita imun masih bagus. Hanya kampanye media sosial, meskipun itu juga tidak kalah penting. Maka saya turun dan kemudian waktu itu saya diminta untuk ya sudah pakai masker jangan lupa, kemudian pakai sarung tangan, saya pakai 2 kan sarung tangan waktu itu. Kemudian karena saya di lapangan ngurusin segala macam, kadang nggak enak, yang kanan saya copot nih sarung tangan, nah tinggal satu yang kiri itu. Nah jadi trademark deh. Jadi oleh-oleh juga. Iya, Seno itu pakai sarung tangan kiri itu biasanya gitu. Nah jadi bagi saya ini benda yang menjadi memori pengingat saya tentang masa perjuangan Covid itu, dan kita adalah generasi yang berhasil melalui itu. Bener. Gitu. Dan we did something gitu. Iya, we're living the history loh. Iya, betul. Kita melewati itu. Iya. Gitu. Jadi terpecahkan ya misteri sarung tangan Mas Seno ini. Ternyata itu sejarahnya teman-teman. Iya. Oke, Mas Seno, kembali lagi ya Mas Seno ya. Iya. Ya ini kan Pak Ganjar juga sudah beberapa kali datang ke Surabaya. Iya. Ya, dan itu kan Mas Seno di media sosial pun juga terlihat ada Mas Seno di situ gitu. Itu apa yang dari beberapa kali Pak Ganjar ke sini itu yang paling memorable deh Mas? Itu seperti apa? Ya saya belajar dari Pak Ganjar itu kan juga sudah lama sebetulnya Pak. Sebelum beliau dia sekarang ramai dibahas ini jadi calon presiden kita. Waktu itu tahun 2018 pertama saya ketemu dengan Mas Ganjar. Itu di pembekalan caleg calon legislatif DPRD se-Jawa Timur dari PDIP. Gitu. Berarti itu masih SMA, Mas Seno? Oh, wow. Pak Ganjar itu minta ada perwakilan anak muda yang diundang ke sana. Oke. Ada 5 orang waktu itu, salah satunya saya. Ya sebenarnya duduk di depan gitu. Kemudian waktu beliau ngomong gitu kan, kemudian satu-satu ditanya nih anak-anak, apa kalau kamu bisa aspirasimu ke caleg-caleg ini apa ini sejati, kita suruh bicara gantian. Saya dapat yang terakhir. Saya ngomong 1-2 kalimat, saya lupa ngomong apa waktu itu. Kemudian beliau gini, loh aku kok seneng sama yang kamu sampaikan gitu. Coba kamu namamu siapa? Seno, Pak Ganjar. Oh iya. Coba naik ke kursi, naik ke meja, kamu berdiri ngadep ke ini. Itu ribuan orang waktu itu di ini. Wow. Nah, saya naik ke kursi itu gitu. Tak copot kan sepatu saya gitu. Saya lupa serius Pak. Serius saya buka. Saya naik itu. Ngomong segala macam. Nah, dari situ kemudian Pak Ganjar tertarik. Kita bertukar nomor WA dan seterusnya, follow-followan di Twitter, di mana-mana. Saya WA terus komunikasi. Nah, sejak itu saya belajar betul gitu bagaimana Mas Ganjar itu ya konsisten sampai sekarang pun pada saat menjadi calon presiden, figur itu tidak pernah berubah. Gitu. Enggak, orang kan kadang kan kalau dicalonkan diberi iming-iming kekuasaan atau mendapatkan suasana seperti itu mengubah jati dirinya. Tapi Pak Ganjar
dari yang saya tahu 2018 sampai sekarang itu di 5 tahunan ya, 5 tahun itu yang saya tahu ya tidak pernah berubah. Dan saya rasa waktu beliau ke Surabaya, makanya kalau lari-lari pagi gitu kan timnya dari orang Semarang semua kan, nggak ada yang dari Surabaya. Itu sering kan ngontak saya gitu, ayo kita lari pagi bareng gitu. Ya sudah, kita lari pagi gitu, lari pagi, makan soto, makan apa, dan warga itu berkerumun gitu melihat Pak Ganjar itu tanpa apa, natural, nggak ada settingan apapun, semuanya ngelihat Pak Ganjar, pengen foto, pengen salaman gitu, dan dilayani satu-satu gitu sambil lari pagi gitu. Jadi ya beliau pribadi yang mengesankan di luar kemudian sebagai seorang politisi, sebagai seorang kepala daerah dan calon presiden. Sebagai manusia. Tapi as a human, saya melihat beliau sebagai pribadi yang mengesankan. Iya. Wow, oke. Nah, mungkin tadi kan saya bilang Mas Seno itu caleg ya Mas ya? Iya. Nah, sekarang ini kita bahasnya ke situ. Oh iya. Jadinya bahas ke situ ya. Oh iya, sebenarnya balik situ. Iya. Nah, Mas Seno ini sebagai seorang caleg, Mas Seno itu sudah mempersiapkan strategi kampanye seperti apa, Mas Seno? Secara umum itu saya ini biasanya mengajak teman-teman untuk terlibat di dalam politik itu bicara gagasan. Saya selama ini nggak pernah terpikir bahwa saya kemudian akan ikut terlibat dalam kontestasi caleg. Saya sendiri. Ya, dulu sebagai juru bicaranya Mas Eri gitu. Saya yakin Mas Eri ini orang baik dulu itu. Saya punya data program-program beliau selama menjadi kepala Bapeko, kepala dinas. Maka saya los saja cerita ke mana-mana beliau orang baik, dan saya kemudian ditunjuk jadi juru bicara gitu kan. Waktu Pak Jokowi juga saya ikut kampanye di mana-mana. Waktu saya SMA itu bahkan, cuman sudah punya KTP kan. Waktu Pak Jokowi di Tugu Pahlawan, di Tunjungan gitu. Nah sekarang kemudian saya yang ditugaskan menjadi seorang calon legislatif. Bagi saya, ya nggak ada yang berubah. Saya tiap hari saya jadi caleg atau belum jadi caleg pun selama ini setiap hari ketemu orang. Saya ketemu orang, saya ketemu teman-teman, ada persoalan saya ikut bantu. Dan pada saat saya bicara tentang itu, bicara tentang gerakan anak-anak muda, membantu orang, meningkatkan kesadaran terkait apa. Dulu kan saya nggak mikir dapil sama sekali gitu. Oh Surabaya, dimanapun di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia, kalau ada yang bisa saya bantu ya saya bantu gitu. Dapil manapun di Surabaya itu kan. Nah sekarang saya ditugaskan untuk di dapil 3. Maka bagaimanapun ya kemudian ada teman-teman misalnya dari dapil lain gitu, Mas Seno minta, ya tetap saya bantu gitu. Semuanya tetap saya nggak mikir lah. Karena apa yang saya pikirkan adalah saat saya kemudian ditugaskan untuk mencalekkan diri, saya tidak ingin mengubah apa yang kemudian saya lakukan selama ini. Strateginya bagaimana? Terus ketemu aja sama orang, terus ketemu sama teman-teman, terus ketemu dan mencari solusi atas persoalan-persoalan seperti yang saya lakukan selama ini. Saya yakin bahwa pada saat orang itu nyalek atau menjadi apapun, kepala daerah, itu kalau memang waktunya dia terpilih, dia akan terpilih. Gitu. Nah saya punya satu keinginan agar kemudian teman-teman muda ini yang kemudian sekarang ada banyak yang ikut nyalek segala macam. Ayolah kita banyak-banyak we do something kepada lingkungan sekitar kita. Kita sebanyak-banyaknya melakukan sesuatu. Saya malah pengen tanya ke teman-teman nih, kan kalau caleg itu identik dengan masang-masang banner baliho itu. Nah, ini kira-kira masih relevan apa enggak sih gitu. Kita pasang-pasang baliho itu daripada kemudian kita ketemu sama warga, ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman secara langsung. Saya mau tanya itu. Jangan-jangan kalau soalnya gini, kalau kemudian jawabannya adalah sudah nggak relevan Mas Seno, jangan-jangan besok saya akan tidak mau pasang baliho gitu. Dan kita lihat iya kan sekarang saya juga perlu dengar dari teman-teman kan. Kalau teman-teman muda merasa baliho-baliho itu, aduh Mas iki wis ngurusui dalan Mas, wis iki. Ada transisi soalnya kan. Iya kan? Sekarang medsos segala macam. Betul, iya. Masih relevan nggak sih? Kalau misalnya nggak relevan, saya besok tidak akan pasang baliho gitu. Tapi apa kata teman-teman gitu, saya tidak akan pasang baliho, dan itu akan saya bentuk jadi sebuah gerakan moral gitu. Kalau perlu kita rame-rame ngajak sebanyak-banyaknya teman untuk sudahlah kita jangan pasang baliho gitu. Kalau itu kemudian dirasa perlu sama teman-teman gitu.
Ya semuanya kembali lagi. Saya akan tetap seperti apa adanya saya selama ini. Strateginya hanya 2. Semakin sering saya turun ke bawah, ketemu sama masyarakat, ketemu sama teman-teman muda, mencari solusinya. Dan kedua, membangun terus-menerus kesadaran untuk terlibat dalam politik. Tidak hanya sebagai aksesoris, tapi sebagai aktor, sebagai yang terlibat langsung di dalam mendrive perubahan itu sesuai dengan selera zaman dan semangat zaman. Hanya itu. Iya. Wow, oke. Mas Seno, ini kayaknya kita kembali ke personal lagi, nggak apa-apa ya Mas? Iya, Aku penasaran banget soalnya. Iya. Mas Seno tuh kesibukannya banyak banget dari SMP, ya tahu berarti tahu. Nah, maksudnya ini gini, kan saya ketika kuliah ataupun SMA pun kan ngerasain ya habis sekolah, bimbel, ekstrakurikuler capek ya. Iya. Ini kayak mana Mas? Nggak pernah yang apa burnout lah apa? Iya, pasti pernah lah. Pasti pernah. Iya, pasti pernah ya. Itu terus gimana caranya? Ya sekali lagi saya ini tetap seorang manusia biasa. Iya, Saya tetap anak muda biasa. Itu podo-podo arek nome. Artinya ya mengalami suasana menjadi anak SMA yang kemudian harus menghadapi riang-riang masa sekolah kan gitu kan. Bener. Ya apakah kemudian saya terlibat dalam politik itu kehidupan saya sebagai anak muda sepenuhnya saya buang? Ya enggak. Tetap saya bisa ngafe, nongkrong sama teman-teman. Tetap kalau sumpek ya saya kemudian bisa jalan-jalan sama teman-teman. Ditanya mungkin saya pernah pacaran nggak sih? Yo pacaran gitu. Ya enggak Sama aja gitu. Sama aja, enggak ada bedanya. Saya kuliah tetap kuliah segala macam. Tetap saya jalani masa muda saya itu. Karena fase hidup itu saya yakin enggak bisa di skip. Betul. Hanya bisa diakselerasi bisa. Tapi harus dijalani semua ini. Gitu. Maka saya tetap melalui semua itu gitu. Tetap. Nah, caranya gimana yang paling efektif? Teman-teman saya yang sebangku, yang sekelas, polo-polo plek lah. Ini saya ajak terlibat semua di dalam gerakan politik. Sejak sekolah. Iya. Gitu. Otomatis pada saat saya doing something di politik, kan sama aja saya sama teman-teman saya. Iya. Cuman yang kita lakuin bukan party-party, yang kita lakuin kita melakukan sesuatu gitu kan. Hanya bedanya itu, cuman teman-teman saya yang sekitar saya ya muda-muda semua ya teman-teman saya sendiri gitu yang saya pengaruhi, ayo melok gini, melok ngono gitu. Dan akhirnya saya tetap tidak kehilangan masa muda saya. Tapi untungnya juga Mas Seno circle-nya juga yang positif sekali ya Mas ya? Ya circle positif dan tidak itu bisa kita bentuk. Oke, ya Gitu. betul. Kalau kita punya satu tekad yang kuat, mau menginfluen orang sekitar, itu circle kita bisa mengikuti gitu. Asalkan kita firm ya dengan apa yang kita mau gitu. Saya mencoba itu kok. Artinya kan enggak semua juga teman-teman saya awalnya tertarik di politik. Itu ada pula yang akhirnya seleksi alam berganti, ini akhirnya pegel gak bisa rabinom atau apa. Itu bisa terjadi. Iya. Saya nggak ada masalah. Tapi kemudian pada saat kita punya tekad itu ya orang-orang akan datang ke kita. Gitu. Dan itu tidak hanya di politik. Itulah kenapa kok seringkali band itu tiba-tiba band gede itu tampilnya karena satu sekolah atau satu komunitas. Iya, benar. Karena pasti ada ini yang influencernya ini yang kemudian mengajak teman-teman dekatnya itu untuk membuat karya. Nah masalahnya tinggal seberapa besar keinginan kita itu. Nah itu yang saya lakuin. Jadi saya nggak kehilangan masa muda saya, tetap saya jalani. Capek diakselerasi ya, tadi ya Mas ya. Sebisa mungkin kita mengakselerasi dengan apa ya? Dengan baca, dengan banyak mendengarkan dan bertemu orang, dengan diskusi kayak gitu-gitu. Iya. Wow, oke. Menarik banget loh, udah setengah jam loh ternyata kita ngomong ya. Nggak kerasa. Iya. Terakhir deh Mas Seno, ini pesan nih buat Tribuners yang Gen Z, milenial, apalagi atasnya, boomer semua lah ya. Yang ada pesan-pesan nggak dari Mas Seno yang mau disampaikan gitu loh untuk mereka? Ya, saya senang sekali karena ada animo yang tinggi dari teman-teman muda untuk lebih dekat dengan politik dari banyak hal, entah dari isu-isunya, entah mengenali figur-figurnya, atau bahkan teman-teman yang berani menguji keberanian dengan kemudian mereka terlibat dalam kontestasi politik. Saat ini memang adalah momen kita, so jangan disia-siakan. Sekarang kita isi dengan gagasan, kita isi dengan aksi nyata, kita isi dengan bagaimana rekam jejak kita selama ini. Ya kita buktikan bahwa muda itu tidak sekedar omong kosong, tetapi muda itu kemudian bisa membawa arti yang lebih. Saya tadi disinggung kan, saya sekelas
pendidikan politik dengan Mbak Pinka. Itu satu pendidikan politik di kelas itu dengan di PDI Perjuangan. Banyak teman-teman muda yang lain juga gitu. Dan saya senang sekali melihat ada keseriusan kawan-kawan itu. Di partai saya kan kemudian kaderisasi itu digarap serius, artinya ya harus paham ideologinya, harus apa segala macam, programnya, cara juang. Dan teman-teman tertarik itu untuk ikut itu gitu. Usianya muda-muda, saya 20-an tahun. Paling tua 30-an sekian. Nah, itu menjadi satu optimisme bahwa kemudian politik kita itu tidak hanya bicara tentang bacok-bacokan gitu, kera-keran kan gitu kan, korupsi gitu. Benar. Ada sisi lain yang kemudian perlu kita highlight sama-sama, dan itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman muda itu konsisten dan komit pada semangatnya untuk kemudian being a part of the solution, tidak menjadi being a part of the problem. Saya rasa itu. Bagus sekali ya terakhir tuh ya. Kita menjadi being part of the solution ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas Yono untuk waktunya sekali lagi, sudah menyempatkan hadir, dan semoga lancar lah ke depannya ya Mas Yono ya. Yang terpenting adalah sehat dan bahagia. Amin. Ya itu harus itu. Bahagia itu. Ojo lali happy. Iya benar, itu utama juga. Iya. Baik Tribuners, kembali lagi nanti di podcast selanjutnya. Saya Cindy pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.